mulai galau itu karena anakku ini setiap hari dia selalu pulang sekolah itu selalu cerita tentang Jesus lah. Terus dia suka cerita tentang Noah. Noah itu aku juga baru tahu, saat itu aku nggak tahu Noah. Noah itu apa, siapa. Ternyata Nabi Nuh gitu. Dia cerita aku juga nggak tahu apa gitu loh. Jadi sejak itu aku Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita menyaksikan lagi kesaksian di mana satu keluarga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang begitu menyentuh hati, yaitu kisah nyata dari satu keluarga asal Palembang yang mengambil keputusan bersama dalam hidup mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Perjalanan mereka tentu tidak mudah, ada pergumulan, ketakutan, dan banyak pertanyaan yang harus mereka hadapi. Namun di tengah semuanya itu, kasih Tuhan Yesus bekerja dengan cara yang luar biasa. Tuhan membuka hati mereka sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mereka menemukan damai sejahtera dan kepastian keselamatan di dalam diri mereka. Kesaksian ini bukanlah suatu untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk membagikan bagaimana kasih Tuhan dapat menjangkau setiap orang dan mengubah kehidupan dengan cara yang begitu ajaib. Kiranya melalui kisah ini setiap kita dapat melihat bahwa Tuhan selalu memanggil manusia untuk datang kepadanya dan mengalami kasih yang tidak pernah kesudahan di dalam pribadi kita. Tetaplah menyaksikan sampai akhir, karena siapa tahu melalui kesaksian sederhana ini Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada hati Anda dan kepada hati semua orang yang telah menyaksikan bagian ini. Tuhan Yesus memberkati. It's okay, Mami. I only trust in Jesus, dia bilang gitu. My God is only Jesus, dia bilang. Oke. Setelah itu aku jadi kayak bilang ke papanya bahwa wah, ini anak gawat nih. Dia anak cowok, anak nomor 1. Nanti gimana gitu loh. Kalau di tradisi kita kan anak cowok itu harus kayak meneruskan. Jadi kayak sembahyang leluhur segala macam gitu. Kebetulan orang tua saya yang laki-laki, papa saya tuh udah nggak ada. Jadi saya tuh mikir gitu, kalau Daryl Kristen gimana ya nanti yang sembayangin bokap siapa gitu kan, penerusnya gitu. Sampai aku sempat pusing saat itu. Aku mau pindahin, aku coba daftarin lagi di salah satu sekolah lagi di Pluit juga yang yang universal agamanya. Ada salah satu sekolah juga. Kemudian itu dia kelas 3 naik kelas 4 ditolak juga. Lalu aku terusin dong kelas 4 ke kelas 5, lanjut 3 ke 4 lanjut, 4 ke 5 aku coba lagi, balik lagi daftarin ke Seci, ditolak lagi gitu. Jadi ya entah, aku juga nggak tahu jalannya atau apa ya, aku juga nggak ngerti. Intinya dia sampai hari ini masih di SPH, dan sekarang itu dia udah SMP gitu. Jadi long story short, kenapa aku bisa mulai galau itu karena anakku ini setiap hari dia selalu pulang sekolah itu selalu cerita tentang Jesus lah. Terus dia suka cerita tentang Noah. Noah itu aku juga baru tahu, saat itu aku nggak tahu Noah itu apa, siapa. Ternyata Nabi Nuh gitu. Dia cerita aku juga nggak tahu apa gitu loh. Jadi sejak itu aku tuh kayak mulai ada satu pergumulan yang mana tadinya itu aku sangat kuat banget sembayangnya gitu loh. Kuat banget sampai yang sampai satu titik aku merasa kayak mulai itu di 2017 mulai bergumul ya. 2016 mulai bergumul, 2017 kemudian itu aku udah mulai agak jarang-jarang sembayang, tapi aku tetap nggak mau menoleh ke Kristen gitu, tetap sampai pada akhirnya di bulan Februari, ingat banget saat itu Februari tahun 2017 itu aku dapat satu mimpi. Nah setiap kali kalau aku cerita mimpi ini pasti aku nangis gitu. Jadi di mimpi ini, aku tuh lagi berjalan di satu padang gurun. Padang gurunnya luas sekali, ada jalan satu tapak, aku jalan ke depan. Aku sedang jalan ke depan menuju ke sebuah vihara. Waktu aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar satu lonceng gereja. Kayak gereja, kalau dulu di sekolahanku itu sebelahnya kan gereja Katolik, gereja
Costa. Nah, sering banget denger lonceng seperti itu, dan di mimpi ini aku dengerin persis. Jadi lonceng itu sayup-sayup dari kejauhan, semakin aku melangkah, semakin jelas. Aku melangkah ke depan, tapi suara dari belakang itu semakin jelas gitu loh. Loncengnya semakin jelas. Kemudian aku penasaran, aku berbalik badan. Saat aku berbalik badan, aku melihat sebuah gereja besar, dan di atasnya ada tanda salib. Begitu aku lihat, itu sekujur tubuh itu kayak merasakan satu damai gitu loh. Cuma aku tuh tetap menemboki diri, tetap aku kayak uh, waktu aku lihat sih memang oh gila gereja terus kayak damai. Tapi balik lagi aku langsung enggak. Aku langsung balik badan lagi, mau maju lagi. Begitu aku jalan 2 langkah, 3 langkah ke depan, tiba-tiba ada satu sosok putih turun dari atas, berjubah putih, rambut sebahu, dan yang mana aku yakin banget itu adalah Yesus. Dia berdiri tepat di depan aku, jarak sekitar 2 meter, 3 meter gitu ya. Dia berdiri tepat di hadapan aku tanpa berkata-kata. Dia tidak berkata-kata. Dia hanya menatap, melihat ke arahku, tapi mukanya sangat bersinar silau. Jadi aku nggak bisa lihat mukanya, tapi aku tahu itu Yesus. Karena begitu aku lihat dia, damai, lebih damai lagi dari sebelumnya. Sebelum yang aku menghadap ke belakang, lebih lagi berkali lipat damainya, dan kayak badan aku tuh, sekujur badan tuh merasakan yang tidak pernah aku rasakan gitu. Tapi nggak lama dari mimpi itu aku terbangun. Waktu aku bangun, aku masih merasakan damai yang begitu luar biasa sekali. Cuma lagi-lagi aku memasang tembok. Langsung aku kayak berpikir bahwa oh enggak, ini cuma bunga tidur. Nggak mungkin gitu loh. Kayak nggak mungkin, masa sih aku harus uh, pindah ke Kristen gitu loh. Mungkin banget. Enggak deh. Nah, jadi sejak api itu, aku sempat cerita ke siapapun. Aku nggak cerita ke siapapun karena menurutku, ya aku menolak itu. Aku menolak itu. Tapi semakin aku menolak, semakin uh, dipikir, maksudnya gimana ya? Aku menolak, tapi aku nggak bisa pungkiri bahwa mimpi itu sangat bikin aku jadi kepikiran terus gitu loh. Jadi singkat cerita, selama 2017 aku lewatin dengan jadi bermalas-malasan sembahyang karena aku kayak udah mulai labil gitu ya. Kemudian masuk 2018, namanya manusia tidak luput dari masalah. Jadi di 2018 ini aku menghadapi berbagai masalah yang mana aku tuh kayak mencari Tuhanku itu siapa gitu. Sampai pada satu titik aku tuh kayak uh, berpikir bahwa aku udah sembahyang segitu rajinnya, tapi sampai saat itu dari aku kecil, kalau ditanya Tuhanku itu yang mana, aku nggak tahu. Saking banyak yang aku sembayangin gitu loh. Saking banyaknya yang aku sembayangin sampai aku nggak tahu. Sebenarnya Tuhan aku itu siapa? Aku nggak tahu. Kalau yang dulu aku benci, agama Kristen, itu jelas mereka ada Tuhan. Tuhan mereka satu, Tuhan Yesus. Saat itu aku berpikir, Tuhan aku yang mana? Aku nggak tahu. Aku tuh kayak lagi butuh sosok yang bisa aku uh, tempat aku mengadu gitu loh. Karena selama ini aku sembahyang juga aku nggak ngerti untuk apa. Cuma yang aku tahu dari dulu aku sembahyang itu cuma kayak minta rezeki, minta sehat, ya begitu-begitu aja terus gitu loh. Sembayangnya itu ya nggak jauh dari itu. Permintaan apa? Jangan sakit, minta rezeki, uh, ya minta sehat, minta rezeki, minta bisnis dilancarkan, ya seperti itu aja. Jadi kayak tidak ada hubungan khusus di mana kita bisa ngobrol, bisa bersekutu gitu loh. Sampai pada saat itu aku makin kayak bertanya-tanya, aku makin labil, dan sampai satu masa itu aku ketemu lagi sama teman lama aku, teman kecil aku,
Dia orang Palembang, namanya Teresia. Melalui dia, eh, aku banyak dibukakan lah gitu. Mataku dibukakan. Jadi yang sebelumnya aku itu suka menolak untuk ketemu dia karena aku di 2018 itu dia dia sudah 1 tahun menerima Tuhan Yesus, yang tadinya background dia seperti aku juga gitu. Kita sembahyang, kita yang kuat banget sembahyang gitu kan. Jadi pas 2018 itu dia udah 1 tahun uh, di dalam Tuhan, dan dia jadi pendoa hingga hari ini di GMS Palembang. Kemudian uh, aku itu selalu menghindar, setiap kali aku pulang Palembang aku selalu menghindar untuk ketemu dia. Inti cerita, uh, berapa bulan satu kali aku sempat pulang, sampai akhirnya aku yang cari dia, karena entah kenapa kayak ada dorongan untuk cari dia gitu loh. Tapi aku sempat maju mundur sampai akhirnya bener-bener aku ketemu di satu coffee shop, yang mana dia juga udah tahu kalau aku tuh sangat nggak suka kalau dia cerita tentang Tuhan. Jadi saat terakhir kali ketemu itu dia tidak dia bener-bener nggak bahas apapun tentang Tuhan gitu loh. Justru aku yang kayak jadi kayak bertanya-tanya, aku pengen tanya, kayak ada yang dorong gitu loh. Tanya gitu, sampai akhirnya aku buka omongan duluan. Aku bilang aku mau cerita. Tapi aku tetap nggak ngaku bahwa itu aku. Jadi aku cerita tentang mimpi aku yang tadi. Aku cerita semuanya ke dia, tapi aku bilangnya yang mimpi ini tuh temenku gitu. Akhirnya dia itu cuma bilang, Demikianlah kesaksian dari satu keluarga asal Palembang yang dengan iman mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Keputusan itu memungkinkan tidak mudah, tetapi mereka memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan dan menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Melalui kesaksian ini kita belajar bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Nya, dan tidak ada hati yang terlalu keras untuk diubahkan oleh kuasa Tuhan. Ketika seseorang membuka hati dan mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup menuntunnya kepada damai sejahtera dan pengharapan yang baru di dalam kehidupannya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi setiap orang yang menonton. Jika Anda merasa diberkati, jangan simpan berkat ini hanya untuk diri sendiri. Bagikanlah video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda kasihi, supaya mereka semakin banyak orang yang mendengar kesaksian ini dan memperoleh penguatan serta pengharapan di dalam kehidupan mereka. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, tulis pendapat atau kesaksian Anda di kolom komentar, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya yang dapat menguatkan iman kita. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Sampai jumpa kepada video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.